Puji Tuhan, kita akan kembali lagi merenungkan firman Tuhan tentang siapakah Roh Kudus itu. Roh Kudus itu adalah pribadi Tuhan sendiri dalam konsep Tritunggal Allah menurut ajaran di dalam Alkitab. Jadi Roh Kudus itu adalah suatu pribadi yang nyata dan tinggal dalam kehidupan setiap orang percaya kepada Dia. Yesus berkata kepada murid-muridnya pada saat ia naik ke surga, dan sebelumnya dia berkata kepada murid-muridnya di dalam Injil Yohanes 14 ayat 16 sampai 18. Beginilah firman Tuhan. Aku akan meminta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Jadi Roh Kudus itu bukanlah suatu yang samar-samar atau bayangan yang halus, maupun suatu kekuatan tanpa pribadi, tetapi Dialah adalah suatu pribadi yang sama dalam segi apapun dengan Allah Bapa dan Allah Anak. Dia juga dianggap sebagai pribadi ketiga dari Allah Tritunggal, yaitu Yesus Kristus. Yesus Kristus berkata kepada murid-muridnya, memberikan kekuatan kepada murid-muridnya pada saat itu, saudara, untuk memberitakan firman Allah. Kita akan melihat di Injil Matius 28 ayat 18-20 dikatakan, kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Nah, Allah adalah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan semua gelar ilahi pada Bapa dan Anak adalah sama dengan Roh Kudus. Ketika seseorang lahir baru dengan percaya dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka, tentunya Roh Kudus tinggal tetap di dalam diri orang tersebut. Nah, Roh Kudus itu memiliki pengetahuan yang luar biasa. Jadi satu peran utama dari Roh Kudus itu adalah Dia mengisi hati orang-orang dengan kebenaran tentang Yesus Kristus. Juga Roh Kudus itu berperan sebagai pengajar untuk mengungkapkan isi hati Tuhan lewat kebenarannya bagi orang yang percaya kepada Tuhan. Maka Yesus berkata kepada murid-muridnya saat itu dan kepada kita juga saat ini, Dia berikan penghibur bagi kita. Dia janjikan penghibur bagi kita di dalam Injil Yohanes 14 ayat 26, yaitu, tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Pasal 16 ayat 13 dikatakan, apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab Ia tidak akan berkata-kata dalam dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya, dan Ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang.
Jadi Roh Kudus itu diberikan untuk hidup di dalam setiap orang percaya kepada Tuhan. Untuk apa? Untuk menciptakan karakter Tuhan dalam diri seseorang yang percaya kepada Tuhan dalam suatu cara yang tidak bisa kita lakukan sendiri. Tetapi Roh Kudus akan membuat hidup kita penuh dengan kasih, sukacita, penuh damai sejahtera, kesabaran, kebaikan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Jadi untuk mencoba menjadi orang yang penuh kasih, penuh kesabaran, dan penuh kebaikan, penguasaan diri, kelemah lembutan, Tuhan meminta kita untuk bersandar dan berharap kepadanya, untuk mempunyai hal-hal itu dalam hidup kita sebagai orang percaya. Dan dia memberitakan, bahkan dia perintahkan kita untuk berjalan dalam roh dan kebenaran. Jadi Roh Kuduslah yang ada di dalam kita yang dapat mengajarkan kita kepada hal-hal yang sesuai dengan kehendak Tuhan, sehingga semuanya itu menjadi hormat dan kemuliaan bagi Tuhan. Jadi Roh Kudus adalah suatu pribadi Tuhan sendiri, dan Roh Kudus merupakan Roh Allah untuk menolong, memimpin, menghibur orang-orang percaya, bahkan menjadi teman dan sahabat yang setia, agar hidup orang percaya itu sejalan dengan kehendak Tuhan. Tuhan memberkati kita sekarang dan sampai selama-lamanya.